dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk saya gerak teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Apakah hari ini coba kalian tengok sebelah kanan, kiri kalian ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak pada hari ini sehat semua ya. Ya, semangat ya. Kita mau belajar IPAS tentang mendengar karena bunyi. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran IPAS, coba dikeluarkan dulu bukunya. Ya. Oke, bukunya, bukunya dikeluarkan. Oke. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu kasih tepuk semangat dulu biar semangat. Yuk, mulai bisa dipimpin Mas Rehan atau mau siapa yang pimpin? Mas Rehan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang dibuka kita akan mempelajari tentang materi mendengar karena bunyi. Kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Kalau cahaya itu berhubungan dengan penglihatan, yang itu indera penglihatan kita apa? Mata. Sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Apa indera pendengaran kita? Telinga. Ada yang tidak punya telinga? Oh, punya semua. Sekarang Ibu tanya, apakah kamu pernah merasa terkejut pada saat mendengar bunyi keras? Misalnya. Pernah. Oke. Terus saat mendengar apa-apa juga seperti tadi pagi, Ibu mengucapkan salam. Ibu meminta Mas Rehan untuk berdoa. Apakah kamu melakukannya? Oke, melakukannya. Alhamdulillah, berarti pendengaran kalian masih dapat berfungsi dengan baik. Oke. Setelah itu, kita akan mempelajari benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi sebelum Ibu masuk ke pembelajaran coba. Apa Mbak? Siapa boleh tunjuk tadi? Mbak Anin? Satu saja, radio. Siapa lagi yang tunjuk tadi? Nasya? Yang menghasilkan bunyi? Yang menghasilkan suara. Oh ya, Mbak Hasna. Bel sekolah, Mas yang bunyi seru. Kelas. Mas Habib, radio. Selain alat elektronik, ya Mbak Aisyah? Kendang alat musik. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi, dapat mendemonstrasikan sistem pendengaran manusia bekerja. Aku tanya dulu, kenapa manusia bisa mendengar? Ayo, siapa yang berani menjawab? Boleh tunjuk jari dia, Aisyah. Karena ada bunyinya, kita sekali. Yang lain, mungkin dijawab yang lain. Mas Farhan mungkin? Karena punya telinga. Hujau. Lagi, dari sebelah sana, Mas. Apa itu bunyi? Kenapa manusia bisa mendengar? Mas, punya telinga. Selain punya telinga, apa? Karena ada apa? Kalau punya telinga, ada getaran suara atau sumber bunyi. Kita kasih tepuk salut untuk teman-teman yang sudah menjawab. Salut, salut, salut. Oke sekali. Sekarang jawaban Ibu, manusia bisa mendengar karena adanya sistem pendengaran tadi yang kompleks pada telinga. Bekerja sama untuk menangkap, memproses dan menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dipahami. Seperti tadi Ibu memerintahkan beberapa perintah, kalian dapat menjawab dan memahami dengan baik, dipahami, diterima oleh otak dan kalian melakukan tindakan tersebut. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan gelombang suara oleh telinga luar, kemudian
saling menyebutkan ketika getaran masuk menuju ke gendang telinga hingga mengolah sinyal suara menjadi informasi yang dapat dikenali telinga di dalam otak sehingga kalian dapat menjalankan sesuai arahan. Tahu deh fungsinya kenapa kita bisa mendengar? Sekarang sebelum ini kita lihat dulu itu punya video pembelajaran. Perhatikan semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik, 2. Audiosonik, 3. Ultrasonik. 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya di atas 20 ribu getaran per detik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan ular-ular. Bunyi memiliki sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat diserap. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium. Agar dapat didengar oleh telinga, bunyi membutuhkan medium perambatan. Medium perambatan bunyi dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi dari yang paling cepat ke paling lambat adalah medium padat, cair, dan gas. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi dalam proses perambatannya dihalangi oleh benda-benda dengan permukaan yang keras. Contohnya batu, kayu, besi, dan kaca. Pemantulan bunyi ini menyebabkan terbentuknya bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul adalah gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contoh gema yaitu ketika kita berteriak di lapangan kosong yang dikelilingi tebing atau bukit-bukit dan di dalam gua. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga kita hampir tidak bisa mendengar bunyi asli karena terganggu dengan bunyi pantulan. Contoh gaung yaitu suara pantulan dari studio musik ataupun bioskop yang tidak memiliki peredam suara. 3. Bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi dapat terjadi apabila dalam proses perambatannya, bunyi mengenai benda-benda dengan permukaan yang lunak dan lembut. Contohnya kapas, kain, busa, dan log. Penyerapan bunyi dimanfaatkan untuk mencegah gema dan gaung di dalam ruangan. Manfaat pemantulan bunyi. 1. Mengukur kedalaman laut menggunakan sonar. 2. Memeriksa kondisi jaring di dalam rahim menggunakan ultrasonografi atau USG. 3. Membuat program pada alat musik untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. 4. Mendeteksi keretakan pada logam menggunakan pancaran gelombang ultrasonik. Demikian penjelasan tentang bunyi dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, tadi sudah melihat ya tentang video. Apa yang Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Kami membantu ya di Real Intelligence YouTube channel. Sebelum kita simak video pembelajaran hari ini, sekarang tadi sudah mendengar video, kalian sudah melihat apa yang kita pelajari tentang bunyi. Apa yang kalian ketahui tentang bunyi? Bunyi adalah apa? Yo, siapa Mas Rafa atau siapa Mbak Hasna boleh? Boleh, ayo menjawab. Ayo, jangan malu-malu. Mbak, bunyi adalah hasil dan apa? Hasil getaran yang diterima melalui alat pendengaran indera kita yang disalurkan ke otak. Terdapat berapa macam sifat-sifat bunyi? Ada berapa? 3. Apa saja? Tunjuk jari yuk. Mas Abed, apa? 1. Apa tahu? Tadi sudah disebutkan. Ayo. Mbak Aisyah. Bukan yang itu, sifat-sifatnya bunyi. Bunyi dapat merambat terus bunyi dapat dipantulkan, terus ia dapat merambat ke segala arah. Terima kasih ya Mbak Ani dan Mbak Aisyah yang selalu sudah dapat menjawab. Sebelum membagi ke dalam diskusinya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti mengerjakan sesuai kita akan. Sebelum ke sifat-sifat bunyi juga ada macam tadi Mbak Aisyah sudah mau menyebutkan infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Itu adalah macam-macam bunyi. Kalau yang didengar manusia itu apa? Audiosonik. Terus kalau ultrasonik? Apa kan? Ya, terus kalau
menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat merambah lurus dan sifat cahaya dapat dipantulkan. Mbak Ani ikut sini, Mbak Adel ikut sini. Oke. Yang boleh dikeluarkan alat dan bahannya. Ibu beri waktu berapa menit? 15 menit. Ya. Oke. Coba dikerjakan sesuai perintah. Jika buat kita kerjakan. Oke. Itu juga. Oke. Sudah dikali ini. Oke. Kali. Silakan Mbak tulis. Ada sini. Alat yang digunakan untuk praktek selama sejam. Coba. Kita akan membuat alat untuk mengetahui getaran suara yang kita terima dengan alat yang sudah kemarin kita sepakati, yaitu ya apa-apa. Oke. Itu diulangi dulu. Oke, pakai gunting nomor oke. Ya. Nanti kita akan menghasilkan suara dari kaleng tadi yang kita buat. Ya. Boleh. Itu sudah bolong belum, Mas? Belum. Sambil yang lain mengerjakan, coba kalian mulai dan mengamati ya, sampai-sampai.
Terima kasih sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 5. Sekarang siap masing-masing deh. Oke, semangat ya, masih semangat ya buat ini. Coba dari kelompoknya Mbak Dina semuanya maju ke depan untuk mengatakan hasilnya. Dipraktekkan apa yang sudah kalian buat dan hasilnya. Silakan boleh maju ke depan. Sini saya juga. Silakan dari kelompoknya Mbak Dina, tapi dari kelompok 1. Bacakan Mbak, apa saja yang kalian buat tentang praktek ini? Saya yang menggunakan. Yang lain memperhatikan ya. Ya, coba dipraktekkan cara kerja alat yang sudah kalian buat, Mbak Aisyah dan Mbak Adel. Dari sini disampaikan. Oke, teman yang lain mengamati. Apakah Mbak Aisyah mendengar perintah dari Mbak Adel? Oke, coba dijawab. Ya, di sinilah kita dapat melihat bahwa suara atau gelombang suara yang diterima itu dapat dipantulkan, dapat merambat lurus ke segala arah. Oke. Udah cuma itu Mbak yang mau disampaikan? Bisa ya teman-teman yang lain ya? Apakah ada komentar atau saran dari kelompoknya Mbak Masya? Ada? Tidak ada. Oh, ya, terima kasih sekali. Silakan dulu kita beri apresiasi untuk kelompoknya Mbak Nina. Kita kasih tepuk jempol. 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 Tepuk tangan. Oke. Setelah itu, oke. Kita beri umpan balik tadi. Bagaimana kelompoknya Mbak Nina menurut Mas Habib? Gimana? Penampilannya bagaimana? Kelihatan? Sudah bagus. Terus apa lagi? Dalam penyampaiannya jelas? Ya, jelas sekali ya, sudah dijelaskan dari kelompok 1 bahwa sifat-sifat bunyi tadi dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, terus menolak ke segala arah, dapat menyerap tadi seperti adanya gaung, gema dan sebagainya. Oke. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menampilkan. Oke. Terima kasih atas apresiasinya. Kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran pada hari ini adalah tentang bunyi yang diterima atau didengarkan dapat kita terima dengan baik apabila alat pendengaran kita bekerja dengan sempurna. Kita dapat mendengar semua getaran yang unik dan bunyi yang diterima tetap dan melakukannya dengan baik. Tadi sudah macamnya bunyi ada apa saja setelah lagi lagu SDD tadi ada apa? Macamnya infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Setelah itu Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang akan dikerjakan masing-masing siswa, ya. Coba disampaikan. Silakan satu siswa. Nama kalian?
Silakan Ibu nggih. 1, 2, 3. Gambang sule kumandang suarane. Tula tulit kepenak unine. Unine menyohake lan ketruk ketimbang sule siga kendangane. Ya, menarik sekali. Setelah itu coba bukunya dirapikan. Kita akan belajar bertemu kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari kita selesai pada pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Oke, ayo Mbak Adel. Oke, bisa dikumpulkan dulu ya. Tadi yang memimpin Mas Farhan. Sekarang giliran pulang yang menutup Mbak Liha. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik apa yang sudah disampaikan. Ya, semuanya sudah dimasukkan, dirapikan Mas. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah fokus, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Besok kembali ke sekolah dengan keadaan yang sehat. Semangat. Bisa? Berhasil pasti bisa. Ya, terima kasih ya. Berdoa, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.